Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan dan seluruh jemaat Exodus yang saya kasihi. Sebentar lagi kita akan kebaktian online bersama-sama. Saya percaya dimanapun kita berada, kita tetap asalkan kita siapkan hati kita, Tuhan hadir dimanapun kita berada. Oleh sebab itu, mari dengan hati yang hormat dan dengan sopan kita bersama-sama di rumah kita, dengan sekuat tenaga kita memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita bersama-sama memulai kebaktian online kita. Tuhan Yesus memberkati. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesedihan. Shalom semuanya, selamat pagi. Saya percaya dimanapun kita berada saat ini, di rumah kita masing-masing, percaya hadirat Tuhan mau melawat setiap kita, amin. Mari kita sama-sama siapkan hati kita. Kita sungguh-sungguh, saya ajak setiap kita boleh tenangkan hati. Kalau boleh pejamkan matamu, kita sama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Kita sama-sama bersyukur untuk nafas yang baru yang Tuhan terus berikan di dalam hidup kita. Kita mau bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan beri atas hidup kita, bersyukur untuk segala kebaikannya di dalam kita. Kita percaya Tuhan telah membayar hidup kita dengan darahnya yang mahal. Dia menjamin setiap hidup kita aman di dalam tangannya. Mari kita sama-sama datang, kita bawa ucapan syukur kita, berdoa. Mulai buka suara dan mulai berdoa untuk kehidupan setiap hari. Bapak, aku bersyukur pagi hari ini kembali kami datang di hadirat-Mu. Dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan, apapun yang saat ini Tuhan, kami mau datang dengan ucapan syukur di hadapan-Mu. Kami tahu Tuhan, Kau Allah yang senantiasa memberkati kami. Kau Allah yang senantiasa ada di dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami mau naikkan syukur kami dan kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Kau menjamin kehidupan kami. Dimanapun kami berada, kami mau bawa hidup kami. Kami mau bawa keluarga kami. Kami mau bawa negeri kami di hadapan-Mu. Terima kasih untuk Yesus, darah-Mu Tuhan, yang Kau berikan, yang Kau curahkan 2000 tahun yang lalu. Oleh darah-Mu kami bebas. Oleh darah-Mu kami menang. Inilah iman kami di hadapan-Mu, di hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur dan kami mau naikkan penyembahan kami hanya di hadapan-Mu. Yes, terima kasih Tuhan. Thank you Jesus for your blood. Sama-sama katakan dari awal. Oh, kami bebas. Oh, ku bebas. Oh,
pada Dia, pada darahnya Yesus ku bebas dan hidupku menang. Sekali lagi katakan oleh darah Yesus ku bebas. Bebaskan kami Tuhan. Terjadi dan hidupku menang dan hidup kami dan hidupku menang. Oh, kami menang bersamamu Tuhan. Oh, darahmu. Terima kasih Tuhan, kami percaya sungguh oleh darah-Mu kami dibebaskan. Oh, dari segala yang jahat. Tuhan, kami percaya Engkau yang akan membebaskan bumi ini. Engkaulah penyelamat atas segala bangsa. Engkaulah juru selamat kami. Dan kami mau naikkan pujian kami yang dari dalam hati kami. Oh Tuhan, terima pujian penyembahan kami. Dimanapun kami berada, biarkan ini membawa Tuhan satu dupa yang harum di hadapan-Mu. We worship You for who You are. You are glorious, Kau Allah yang mulia. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kita yang rindu memberikan pujian terbaik, sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Dia Allah yang mulia, amin. Rindu memuji menyembahnya bersama, amin. Mari sama-sama naikkan pujian kita lebih lagi. Yes, we wanna bring our praise to You God. Thank You Jesus. Mari semuanya ya. Kami puji menyembah Kau wherever we are. Sama-sama katakan, kami datang
naikkan ucapan syukurmu. Dia mendengarkan. He is listening. We wanna worship you God. We wanna give you the glory you deserve. Katakan we give you glory. We give you honor. We give you praise for all that you are. We give you glory. We give you honor. We give you praise. Gloria. We give you glory. We give you praise for all that you are. We give you glory. We give you honor. We give you praise. Lebih lagi, more. We give you glory. We give you praise for all that you are. We give you glory. We give you honor. We give you praise. Dia besar, ditinggikan di atas segalanya. Besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Tepuk tangan. Yes Lord. We wanna praise you. Gloria. Haleluya, glory. Yes Lord, Tuhan Kaulah perisai kami. Kami tahu Tuhan di masa-masa yang Tuhan tidak pasti, kami percaya Engkaulah menjadi perisai buat setiap kami. Amin. Percaya? Kelengkan, Dialah perisai kita. Dia ada bagi setiap kita. Sama-sama kelengkan ini katakan. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Mari berjalan Tuhan di dalam kekuatanmu. Di dalam kekuatanmu Tuhan. Tuhan Kau perisai. Lewati badai tak akan ku goyah imanku. Imanku tetap teguh. Takkan ku ragu mengikutimu. Semuanya. Tuhan, kami mau tinggal dekatmu. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan kami lebih lagi. Meneguhkan ku berjalan di dalam kekuatanmu. Tuhan Kau perisai. Tuhan Kau perisai. Yes, amin. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap. Yes, takkan ku ragu mengikutimu. Dia mau meneguhkan. Lebih lagi katakan Kau meneguhkan. Kau meneguhkan langkahku. Izinkan Dia meneguhkan setiap hatimu. Di dalam kekuatanmu, kekuatanmu, kekuatanmu. Tuhan Kau perisai. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku
Tidak ada yang lain selain Engkau yang sanggup menangkap hati kami, yang sanggup menemukan kami, menyelamatkan kami. Kasih-Mu begitu besar buat setiap kami. Hingga dikatakan oleh Tuhan Daud, kemanakah kami dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kaulah sahabat kami di setiap musim, di setiap masa. Kau yang mengerti keadaan hati kami masing-masing. Kau mengerti keadaan setiap keluarga kami. Kau yang tahu apa yang kami lalui. Maka kami mau menyembah-Mu lebih lagi di tempat ini. Thank you Tuhan, thank you. Yes Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat.
Engkau punya rancangan damai sejahtera buat setiap kami. Sebab Engkau tahu apa yang ada di hatimu tentang setiap kami anak-anak-Mu, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Dan firman-Mu berkata, Tuhan, di dalam kasih yang sempurna tidak ada ketakutan. Tuhan, kami datang di hadirat-Mu, kami mau katakan, kami mau percaya dan tinggal di dalam kasih-Mu yang sempurna. Biarkan kasih-Mu yang sempurna turun atas hati kami. Biarkan kasih-Mu yang sempurna turun atas keluarga kami. Biarkan kasih-Mu yang sempurna turun atas negeri kami Indonesia, atas kota Jakarta, atas setiap negeri. Mari kita sama-sama katakan, yes, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Sungguh indah hadirat-Mu, sungguh indah keberadaan-Mu di dalam hidup kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan ke dalam setiap hati, setiap loh hati kami, pikiran kami. We listen to you, Lord. Di dalam nama Yesus kita yang sudah memuji dan menyembah Dia, sama katakan amin. Yes. Haleluya. Haleluya, sungguh indah hadirat Tuhan. Amin. Siapa yang di sini merasakan hadirat Tuhan sepanjang pujian penyembahan tadi? Ya, boleh angkat tangannya di rumah. Saya percaya Tuhan sangat senang dengan setiap pujian kita. Dan bagaimana kabarnya saudara? Tetap semangat? Haleluya. Ya, saya percaya sekalipun libur diperpanjang 1 minggu ke depan, tapi saya percaya setiap kita tetap menyala-nyala di dalam Tuhan. Katakan amin. Amin ya, karena saya percaya sekalipun virus ini terus menyebar, tetapi seperti dikatakan oleh Evangelis John kemarin, bahwa hadirat Tuhan tidak terbatas. Amin. Hadirat Tuhan terus bekerja, bahkan lewat sel group online, PD online yang ada berjalan ke lebih banyak lagi tempat-tempat orang-orang yang tidak bisa datang persekutuan doa biasanya, yang tidak bisa datang malam Kamis malam, hari ini semua orang bisa ikut doa bersama lewat online. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Oke, nah hari ini kita masuk dalam minggu pertama bulan April saudara, dan Tuhan berikan saya satu tema yang sangat luar biasa, dan saya percaya ini adalah satu message daripada Tuhan yang ingin memberkati kita semua lebih dari apa yang kita bisa bayangkan dan pikirkan. Katakan amin. Amin. Oke, hari ini tema yang Tuhan berikan adalah Passover the Dead. Ya, artinya apa? Kita berjalan melangkahi kematian. Haleluya ya. Kita masuk dalam bulan keempat. Bulan ini adalah bulan di mana minggu depan kita akan merayakan Hari Paskah. Dan Tuhan bawa saya, Roh Kudus tuntun saya untuk merenungkan kembali apa sih arti Paskah pada awalnya. Ya, kalau kita baca kitab Keluaran seperti nama gereja kita Exodus, saudara. Kalau saudara baca di kitab Keluaran pasal 12 itu mencatat jelas sekali
apa sih artinya Paskah dan bagaimana orang Israel merayakan Paskah. Dan saya merasa itu sungguh-sungguh akan sangat related dengan apa yang kita alami sekarang, karena hari-hari ini kita sedang dikelilingi oleh roh yang menakutkan yang bernama virus corona ini. Bukan rohnya, tapi ada satu ada satu roh ketakutan, bahkan roh maut yang kita lihat kalau tiap hari kita baca berita, kita melihat banyak sekali jumlah angka orang-orang yang mengalami ketegangan, saudara. Baik itu karena terjangkit virus ataupun sampai meninggal. Dan hari ini Tuhan mau berikan kepada kita satu kabar baik di awal bulan April ini, bahwa Dia adalah Allah yang mengalahkan maut. Amin. Dia adalah Allah yang mau membawa kita keluar dari segala ketakutan akan maut. Tuhan mau membawa kita keluar bahkan dari segala perbudakan rasa takut akan penyakit. Haleluya. Amin ya. Karena itu kita akan sama-sama membaca dari Kitab Keluaran pasal 11 ayat 4 sampai ke 7. Ya, kita akan lihat bagaimana ceritanya. Pada awalnya bagaimana sih orang Israel itu mengalami Paskah itu. Awalnya kita baca dari Keluaran 11 ayat 4 sampai 7. Sudah ketemu? Pada waktu tengah malam, aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir, maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati. Saya tidak lanjutkan karena panjang, tapi di sana dikatakan dari anak sulung Raja Firaun yang di atas tahtanya, sampai anak sulung budak-budak, sampai anak sulung hewan, semuanya akan mati, saudara. Dan seruan yang hebat akan terjadi di seluruh tanah Mesir, sama seperti saat ini. Ada seruan yang hebat, ada satu ketegangan, ketakutan yang besar melingkupi seluruh tanah itu. Seperti yang belum pernah terjadi dan seperti yang tidak akan ada lagi. Jadi saya mau bawa setiap kita untuk berpikir kembali. Kita kembali ke zamannya bangsa Israel, saudara. Waktu itu setiap orang diliputi oleh ketakutan. Kenapa? Sebelum adanya tulah ini, Tuhan sudah memperingatkan banyak kali kepada Raja Firaun, kepada bangsa Mesir. Dikatakan, lepaskanlah umatku, biarkanlah mereka pergi, let my people go to worship me. Tetapi mereka tidak mau mendengar. Raja Firaun tidak mau mendengar. Mereka menganggap enteng sampai Tuhan berikan tulah demi tulah. Hukuman demi hukuman. Dari yang ringan sampai yang berat, saudara. Dari yang nyamuk, lalat, sampai belalang, sampai penyakit sampar. Bahkan terakhir sampai tidak ada matahari. Gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Dan saya merasa sampai pada akhirnya, kenapa Tuhan menurunkan satu tulah yang terakhir ini, namanya kematian anak sulung. Saya percaya tulah kematian ini sedang menyatakan kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Dan hari-hari ini kalau kita sedang berada di dalam kondisi yang demikian. Kalau virus corona begitu menakutkan bagi seluruh orang-orang yang ada di bumi ini. Saya percaya Tuhan sedang menyatakan kedaulatan kuasanya. Next. Di dalam kitab Pengkhotbah pasal 8 ayat 8 dikatakan apa? Tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian. Saudara, sesombong apapun seseorang, sekuat apapun, sehebat apapun, sepintar apapun, tidak ada seorang pun yang tidak takut sama yang namanya mati. Maut atau roh kematian itu adalah yang sudah paling tinggi levelnya. Bagi orang yang hidup di bumi ini, momok terbesar adalah kematian. Buat apa kita kaya kalau kita mati? Buat apa kita cantik kalau kita mati? Buat apa kita pinter punya gelar sedemikian kalau kita mati? Kematian itu seakan-akan menggelegar, saudara. Satu kuasa yang menantang. Seakan-akan wah kalau tulah itu sudah datang. Tuhan sepertinya sudah datang di tengah-tengah, di depan kita. Sedang bertanya, nak, tahu enggak bahwa aku berkuasa atas hidup dan matimu? Dan pada saat itu Raja Firaun dan bangsa Mesir sedang mengalami yang demikian. Mereka ditantang oleh satu kuasa Tuhan yang sudah tidak ada batasnya lagi. Pada waktu tulah-tulah yang sebelumnya, Raja Firaun dan bangsa Mesir bisa menganggap enteng. Enggak apa-apa, cuma nyamuk, cuma lalat, cuma hujan es,
Cuma gelap doang gak apa-apa. Tetapi sampai kepada tulah yang terakhir ini, mereka menyerah. Dan mereka berkata, pergilah seperti katamu, bawalah seluruh kambing dombamu, anak-anakmu semuanya keluar dari tanah Mesir. Supaya jangan kami mati semuanya. Dan pada saat itulah, kita balik ke ayat tadi, dikatakan di bawah ayat tadi, tetapi kepada siapapun juga dari orang Israel, seekor anjing pun tidak akan berani menggonggong, baik kepada manusia maupun kepada binatang, supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Tahukah saudara, kalau Tuhan yang berdaulat atas hidup kita, walaupun roh maut datang sekalipun, engkau bisa tetap hidup asal Tuhan ada di pihakmu. Amin. Firman Tuhan berkata, oleh Dia yang mengasihi kita, kita lebih daripada umat pemenang. Kita bisa menang atas segalanya termasuk atas maut, katakan amin. Di sini dikatakan, tetapi Tuhan membuat perbedaan. Saat roh maut itu menjelajahi seluruh negeri Mesir, semua orang ketakutan luar biasa. Semua seruan tangis ada di mana-mana. Tetapi di tengah-tengah anak-anak Tuhan, dikatakan seekor anjing pun tidak berani menggonggong. Artinya apa? Damai sejahtera Allah yang sungguh luar biasa ada di tengah-tengah mereka. Dan ini yang Tuhan mau sampaikan. Sekalipun kita ada di tengah-tengah situasi yang sangat mencekam, tiap hari angka kematian bertambah. Bukan hanya di Indonesia, kita dengar di negara-negara lain yang dicatat 168 negara. Tetapi belum tentu hanya 168 negara. Mungkin 200 lebih yang tidak terdeteksi. Tetapi saya mau katakan, Tuhan mau katakan kepada kita hari ini anak-anak Tuhan, jangan takut. Karena Tuhan Allahmu, Allah yang berkuasa atas hidup dan mati. Dan saat Dia membuat perbedaan, maka kita tidak akan mati. Amin. Kita tidak akan berada di bawah kuasa itu. Saudara, dan hari Paskah, khusus di Keluaran 12 bercerita tentang bagaimana mereka memperingati anugerah ini. Dan hari ini saya mau bawa setiap kita untuk merenungkan bagaimana kita mempersiapkan Paskah kita minggu depan. Kalau 2 minggu lalu kita mendengar khotbah dari gembala sidang kita, Evangelis Arianto berkata, Christ has overcome virus and disease. Hari ini saya mau katakan, Christ has overcome virus and death. Tuhan sudah menaklukkan bukan hanya penyakit, tetapi juga kematian. Katakan kiri kananmu, katakan sama keluargamu, orang yang ada di sampingku, Christ has overcome death. Tuhan sudah menaklukkan bukan hanya kuasa penyakit, virus, kuman, tetapi juga kematian. Haleluya. Ini adalah kabar baik yang Tuhan mau berikan buat kita awal bulan ini. Amin. Karena itu kita mau sama-sama merenungkan bagaimana orang Israel melewati hari Paskah mereka. Hari Paskah di orang Israel diambil dari kata Pesak. Artinya adalah Passover. Apa itu Passover? Di dalam bahasa aslinya Passover itu berarti satu tindakan bolak-balik, mengitari dan melindungi. Saudara, saat dikatakan ada ayat yang mengatakan di dalam Keluaran 12, pada saat aku melihat darah itu, aku akan lewat daripadamu. When I see the blood, I will pass over you. Passover itu gak cuma lewat begitu saja saudara. Tetapi di arti aslinya seperti seekor induk burung yang mengitari sarangnya. Demikianlah Tuhan itu mengitari dan melindungi setiap rumah yang ada darah anak domba di atasnya. Karena itu hari ini saya mau katakan pada setiap jemaat Exodus, setiap anak-anak Tuhan, engkau harus yakin dan percaya bahwa Allahmu adalah Allah yang Passover. Allah yang mengitari engkau, Allah yang mengelilingi engkau, bahkan Allah yang melindungi engkau dari segala roh-roh yang mau membahayakan hidupmu, termasuk roh maut. Amin. Roh maut tidak berkuasa atas kita karena ada Allah yang melewatkan itu daripada kita. Amin. Karena itu saya mau bawa kita untuk sama-sama merenungkan di dalam kebiasaan orang Yahudi.
Pada waktu mereka merayakan hari raya Paskah atau Pesak atau Passover ini, mereka akan melakukan 3 upacara, saudara. Yang pertama adalah upacara penyembelihan anak domba. Ya, seperti gambar yang saudara lihat, next. Hari itu, kenapa harus ada upacara ini? Setiap orang Israel tahu persis, pada malam itu Tuhan sudah bilang dengan jelas, hari ini, pada waktu tengah malam, pada waktu semua orang tidur dan tidak sadar, aku akan berjalan dari tengah-tengahmu, dan setiap anak sulung yang di rumahnya tidak ada darah anak domba akan mengalami kematian. Tetapi hanya satu jalan, kalau engkau mau lewat daripada musibah ini, lewat daripada roh maut ini, satu-satunya cara adalah Tuhan berkata, ambillah masing-masing seekor anak domba. Menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Pada zaman itu karena mereka juga tidak bisa berkumpul, bukan hanya satu, tetapi tiap-tiap rumah tangga mengambil seekor anak domba. Dan anak domba itu haruslah jantan dan tidak bercela dan umurnya harus 1 tahun. Kenapa demikian? Karena Tuhan mau korban yang terbaik. Korban yang sulung, korban yang tidak bercacat celah. Bahkan dikatakan di sana, kalau kita perhatikan ada satu kata yang sangat dekat dengan kita hari-hari ini. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Seperti gambar yang saudara lihat, di setiap pintu rumah depannya akan ada korban yang disembelih. Saudara, Paskah ini memang kabar baiknya adalah saudara lewat dari maut. Tetapi jangan lupa apa yang melewatkan kita dari maut, yaitu korban ini, saudara. Tanpa darah yang dicurahkan, roh maut itu tidak akan bisa lewat. Next. Kenapa begitu? Di dalam Alkitab dikatakan apa? Kita baca sama-sama di dalam Imamat pasal 1 ayat 17. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Saudara, hari-hari ini Tuhan ingin kita merenungkan kembali bahwa setiap kita yang dilewatkan dari maut itu tidak dilewatkan dengan cara yang gampang. Tidak dilewatkan dengan cara yang murahan. Tetapi ada darah yang tercurah. Dikatakan darah itu mengadakan pendamaian dengan perantaraan apa? Nyawa, saudara. Enggak main-main loh. Tuhan memang sanggup menolong kita. Tetapi ada harga yang dibayar. Hari ini sebagai anak-anak Tuhan, berapa banyak daripada kita yang sungguh-sungguh menghargai. Seperti lagu yang kita nyanyikan tadi, sungguh besar pengorbananmu. Sudahkah kita menghargai nyawa Tuhan? Darah yang dicurahkan di atas kayu salib itu. Saudara, sebab itu bukan sesuatu yang gampang. Tuhan menebus kita bukan dengan dibeli. Bukan hanya dengan satu sentikan tangan, sulap, jadi bukan, saudara. Tapi apa yang kita lakukan, dosa ini harus ditebus dengan darah, nyawa, saudara. Next. Karena itu hari ini saya rindu setiap kita boleh mengingat kembali. Setiap kali saudara mendengar kata Paskah, saudara bukan hanya bisa bersorak-sorai, ye Tuhanku bangkit. Tapi saudara harus ingat, di balik kebangkitannya ada sesuatu yang dikorbankan. Saya sengaja taruh gambar ini, saudara. Dikatakan dalam Keluaran 12 ayat 13. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. When I see the blood, I will pass over you. Saudara ingat, hari ini kita enggak lagi mengoleskan darah domba.
Tapi saudara harus ingat, setiap kita yang hari ini hidup dan ada hari ini, saudara yang belum direnggut oleh roh maut. Ingat saudara, apa yang membuat kita masih berdiri? Darah itu. Ada darah anak domba yang menjadi tanda bagi kita. Ada darah anak domba yang dicurahkan terlebih dahulu waktu engkau belum mengenal Dia. Karena itu sebelum kita merayakan Paskah minggu depan, Tuhan mau kita sungguh-sungguh merenungkan hal ini. Anda ditebus bukan dengan murahan, dengan darah yang mahal. Karena itu waktu Tuhan Yesus datang ke dunia ini, Dia berkata, next. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Saudara gak main-main. Tuhan bukan hanya menumpahkan darah sedikit luka di tangannya, tapi seluruh darahnya, sekujur tubuhnya, semua muanya saudara, totalitas Tuhan mati buat setiap kita. Dan hari ini nanti kalau kita akan sama-sama mengambil perjamuan kudus, saya rindu setiap kita mengingat hal ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Saudara, bukan air, bukan anggur biasa, tapi darah Tuhan, nyawanya, hidupnya diberikan untuk kau dan saya. Untuk pengampunan dosamu. Kenapa begitu saudara? Sebab ada ayat yang berkata, sebab upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23 Paulus berkata, upah dosa ialah maut. OHP yang sebelumnya. Kenapa Tuhan harus mati di atas kayu salib? Kenapa harus ada nyawa yang dikorbankan? Karena upah dari dosa kita, yang kita lakukan dengan bersenang-senang, yang kita nikmati bahkan, itu upahnya maut saudara. Saya boleh umpamakan dosa itu seperti apa? Belakangan ini Tuhan mengizinkan saya mengalami beberapa kali pengalaman yang sama. Ada nggak di sini saudara yang pernah digigit sama serangga? Yang serangga itu katakanlah punya racun saudara ya. Saya nggak tahu kenapa akhir-akhir ini di rumah saya nggak ada yang kena gigit kecuali saya. Nggak semut merah, nggak kepik, nggak apa aja saudara, semua gigitnya ke saya gitu ya. Dan waktu saudara sempat digigit oleh serangga yang demikian, kalau saudara pernah, saudara tahu ya. Oke, itu rasanya seperti apa? Pertama cuma cekit, nggak terasa saudara. Habis itu saudara ya, racunnya mulai menyebar kemana-mana, saudara mulai merasakan rasa gatel yang luar biasa. Dan waktu saudara gatel itu saudara tidak akan tahan tanpa obat, saudara akan berusaha garuk, pengen garuk saudaranya ya. Waktu saya rasa gatel luar biasa, saya berusaha tidak garuk karena saya tahu kalau digaruk pakai kuku ini pasti luka saudara ya. Tetapi enggak kuat saudara, saking gatelnya itu menggodanya itu sampai sedemikian. Jadi saya harus garuk. Bahkan kalau digaruk tuh rasanya enak ya, saudara tahu ya. Waktu baru digaruk tuh rasanya wah, rasa gatel itu untuk sementara hilang. Tapi setelah itu saudara, gatelnya makin menyebar luas kemana-mana. Semakin keras saudara garuk, semakin menyebar, semakin luas. Dan setelah itu gatelnya lebih lagi dan lebih lagi. Dan saya waktu mengalami hal-hal yang demikian, Tuhan seperti berkata kepada saya, ingat gak nak? Di dalam Alkitab itu dikatakan apa? Sengat maut adalah dosa. Jadi dosa itu waktu masuk ke dalam tubuh kita, waktu masuk ke dalam hati kita, pertama-tama rasanya cuma cekit gitu ya, gak terasa. Habis gitu akan ada rasa gatel yang luar biasa, tergoda, wah rasanya pengen sekali melakukan. Dan waktu dilakukan rasanya nikmat, benar gak saudara ya? Wah enak sekali waktu digaruk itu, wah enak. Tapi setelah itu lebih parah lagi saudara ya. Kecanduannya lebih parah lagi, menyebar semakin luas lagi, semakin parah masalahnya. Bahkan luka-luka di mana-mana. Dan hari ini Tuhan berkata hanya satu jalan. Kalau saudara mau keluar daripada kuasa dosa, saudara harus terima darah Yesus. Sebab upah dosa ialah maut.
Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal oleh Yesus Kristus. Darahnya yang menyucikan kita. Jadi sama waktu saya kejadian ini, berkali-kali akhirnya saya nggak tahan. Tuhan, berikan saya jalan keluar. Tiba-tiba saya teringat kemarin waktu ke Bali, saya diberikan satu minyak. Katanya bisa untuk obat tergigit serangga. Namanya minyak kutus-kutus, saudara ya. Satu botol kecil itu sangat mahal, 200.000 lebih. Dan waktu saya coba oleskan, dahsyat saudara. Hanya dioles sama minyak, itu rasa gatelnya langsung hilang. Dan sejak saat itu saya gak perlu garuk-garuk lagi. Dan langsung sembuh saudara, haleluya. Saya percaya demikianlah darah Yesus bekerja dalam hidup kita. Kita gak perlu terus terikat di dalam dosa. Kita gak perlu terus jatuh di lubang yang sama. Bahkan semakin parah. Tapi hari ini ada anak domba yang sudah disembelih buat kita. Minggu depan kita akan merayakan Paskah. Dan mestinya 5 hari lagi kita akan merayakan hari kematian Tuhan Yesus. Yang kita sebut dengan Jumat Agung. Dan saya rindu mulai hari ini. Saudara mulai renungkan betapa besar pengorbanannya. Betapa dahsyat pengorbanan Tuhan yang membuat kita bisa lepas dari dosa yang sangat menggoda kita hari-hari ini. Amin. Amin. Dan inilah yang dilakukan oleh orang Israel, saudara. Dan yang kedua, apa yang dilakukan oleh orang Israel setelah mereka menyembelih domba Paskah, saudara, pada hari itu, pada waktu senja. Dikatakan, hal kedua, upacara kedua yang dilakukan adalah memakan roti tidak beragi selama 7 hari. Ya. Dikatakan dalam Keluaran 12 ayat 18 sampai 19, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Dalam bulan yang pertama, pada hari yang ke-14, lagi-lagi hari ke-14, bulan itu pada waktu petang, kamu makanlah roti yang tidak beragi. Sampai kepada hari yang ke-21, bulan itu pada waktu petang. Saudara, nah dikatakan 7 hari lamanya tidak boleh ada ragi di dalam rumahmu. Kenapa dilakukan demikian? Pada waktu itu orang Israel keluar dari Mesir, mereka harus keluar dengan buru-buru saudara. Nggak bisa berlambat-lambat. Karena saudara tahu Raja Firaun itu pelin-pelan. Orangnya itu tidak bisa dipegang omongannya. Waktu tulah-tulah sebelumnya terjadi, dia juga pernah bilang keluarlah kamu. Tapi habis itu menyesal, gak jadi. Keluarlah kamu, gak jadi lagi. Dan hari itu benar-benar waktu Raja Firaun bilang keluarlah kamu gitu ya. Lalu Tuhan berfirman pada seluruh orang Israel lewat Musa, buru-buru keluar. Buru-buru, karena waktu itu buru-buru, mereka tidak sempat menunggu adonan mereka itu dikasih ragi sampai mengembang. Karena itu adonan mereka adalah adonan yang tidak beragi. Adonan yang tidak usah nunggu saudara. Jadi adonan roti tidak beragi. Nah next. Dikatakan sampai apa saudara? Karena mereka merayakan hari itu mereka buru-buru. Maka setelah itu dilakukan satu peringatan setiap tahun. Roti yang tidak beragi itu bukan hanya harus dimakan selama 7 hari. Tetapi apa? Sesuatu yang beragi tidak boleh dilihat padamu. Bahkan ragi tidak boleh dilihat padamu di seluruh daerahmu. Saudara, ini dahsyat. Tuhan mau orang Israel mengingat, bukan hanya pada waktu hari itu kamu ditebus dan kamu lupa. Tetapi setiap tahun jadikan ini peringatan turun-temurun. Kenapa? Karena Tuhan menyelamatkan orang Israel dengan darah yang mahal. Darah itu ada karena ada Tuhan Yesus, anak domba yang tidak bercelah. Jadi roti tidak beragi tadi berbicara tentang apa? Tentang membuang dosa. Berbicara tentang apa? Anugerah ini ada kalau saudara mau menjaga hidup saudara tidak terus ada di dalam dosa. 1 minggu ke depan saya rindu mendorong setiap jemaat Exodus. Kita mungkin kerja dari rumah, kita sekolah dari rumah. Tapi alangkah baiknya kalau saudara mulai memperingati hari Paskah minggu depan. Dengan persiapan 7 hari ini. Mulai hari ini, bahkan mulai besok saudara. Kalau boleh, saya minta setiap kita ambil waktu. Tuhan terangi, masih ada ragi atau dosa apa yang masih aku simpan?
Masih ada ragi apa yang masih terlihat Tuhan di dalam hidupku. Di sana dikatakan ragi itu tidak boleh kelihatan sama sekali. Di seluruh daerahmu, di rumahmu buang semua ragi yang ada, buang. Saudara, dan ini yang Tuhan mau kita lakukan minggu ini. Dari hari ini tanggal 5 April sampai tanggal 12. Saudara punya waktu 7 hari di rumah. Untuk betul-betul menerangi, untuk betul-betul menyelidiki. Masih adakah ragi di dalam hidupmu? Ragi apa? Pikiran-pikiran negatif. Masih suka menghakimi orang lain. Masih suka bersungut-sungut. Masih tidak bisa bersyukur. Masih suka marah-marah. Masih kecanduankah dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan? Masihkah engkau menyakiti dirimu sendiri, tubuhmu dengan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik? Ini waktunya saudara. Saya percaya Tuhan punya rencana. 7 hari ke depan bukan hanya kita di rumah, diam di rumah, enggak ngapa-ngapain. Tapi diam di rumah dan mulai selidiki. Ada ragi apa yang Tuhan mau engkau buang. Next. Dikatakan dalam 1 Petrus. Petrus adalah murid Yesus yang terakhir sungguh-sungguh mengenal dia sungguh-sungguh. Dan dia menuliskan 1 surat. Ada 2 suratnya, di salah satu suratnya dikatakan 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan apa? Darah yang mahal, yaitu darah Yesus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara, Petrus mengerti sungguh setiap hidup kita tidak lagi seperti dulu. Waktu Petrus kembali kepada nafkahnya, waktu dia meninggalkan Yesus, waktu Yesus disalib, lalu Yesus mencari dia. Tiba-tiba dia ngerti, ternyata hidupku ini bukan lagi untuk jadi nelayan. Jadi nelayan gak ada salahnya saudara. Tetapi Tuhan telah menebus hidupku di atas kayu salib. Lebih daripada jadi nelayan. Tuhan Yesus menebus hidupku di atas kayu salib. Bukan dengan barang yang fana. Bukan ditebus dengan emas, arloji, motor, mobil. Bukan. Lebih dari semuanya itu. Dengan darah. Darah itu gak bisa dibayar saudara. Kalau kemarin kita mendengar salah satu pendoa kita, mama iparnya lagi di rumah sakit. Butuh golongan darah tertentu saudara. Darah itu saudara punya uang pun gak bisa beli kalau tidak ada yang mempunyainya. Karena itu saya mau katakan hari ini saudara, kita gak hanya merayakan Paskah minggu depan. Tapi saudara perlu merenungkan, Tuhan, sudahkah hidupku layak? Setelah aku ditebus, apakah aku sudah hidup sesuai dengan harga yang telah kau bayar? Sudahkah kita menghidupi keselamatan yang Tuhan bayar dengan harga yang mahal? Dengan meninggalkan segala ragi dosa. Segala cara hidupmu yang sia-sia. Karena saya percaya saudara, Paskah ini tidak akan berarti kalau anak-anak Tuhan tetap hidup di dalam dosa. Dan saya percaya itulah yang paling menyedihkan hati Tuhan. Kalau kita punya satu lagu yang judulnya Natal di Hatiku. Natal tak akan berarti kalau kasih Yesus tidak lahir dalam hidup kami. Saya mau katakan, Paskah tidak akan berarti kalau saudara masih suka hidup di dalam dosa. Paskah tidak akan berarti pengorbanan Yesus akan jadi sia-sia. Saya bukan berkata pengorbanannya yang jadi sia-sia. Tapi saudara sia-siakan pengorbanan Yesus kalau saudara sudah tahu apa yang benar, tapi saudara tetap mau hidup di dalam dosa. Dan itulah yang paling menyakiti hati Tuhan. Karena itu persiapan Paskah kita bukanlah membuat telur. Persiapan Paskah kita gak perlu yang aneh-aneh saudara. Minggu ini Tuhan rindu kita menyiapkan hati kita. Dengan 7 hari saudara membersihkan hidup saudara. Membuang segala ragi. Cara hidup yang sia-sia, cara kata-kata yang sia-sia, pikiran yang sia-sia, kekerasan hati, kekerasan kepala kita, keangkuhan kita yang harus ditanggalkan.
tanggalkan saudara. Karena tanpa saudara mau keluar dari dosa itu, maka pengorbanan itu tidak akan berarti. Next. Bahkan dikatakan di dalam Keluaran 12, waktu mereka malam itu mau keluar dari Mesir. Saya suka sekali ada satu ayat di sana mengatakan apa? Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu dan tongkat pada tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Malam itu, saat Tuhan membebaskan bangsa Israel dari maut, dari kematian, bahkan dari perbudakan yang sudah 400 tahun lamanya. Tuhan berkata apa? Buru-buru, siap-siap, pakai kasut, pakai tongkat, pakai ikat pinggang. Kita melewati Paskah bukan dengan foya-foya, dengan hala-hala saudara. Santai aja, toh Tuhan sudah melakukannya di atas kayu salib. Ya, Tuhan sudah selesai. But are you finished? Apakah saudara sudah selesai dengan tanggung jawab saudara? Sudahkah kita hidup sesuai dengan keselamatan yang Tuhan beri? Itu pertanyaannya. Tuhan memang sudah selesai. Tapi waktu Tuhan datang, siapa yang masuk ke surga atau bukan, itu bukan tergantung pada Tuhan Yesus sudah mati apa belum. Tapi jawabannya ada dalam diri setiap kita. Apakah kita sudah meninggalkan dosa kita? Apakah kita sudah hidup dalam keselamatan? Dikatakan buru-buru. Karena itu minggu ini saya rindu setiap kita punya sikap yang sama. Kita mau buru-buru meninggalkan dosa. Buru-buru keluar saudara. Kalau saudara tahu ada hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, jangan berlama-lama, jangan dierami, jangan ditinggal, jangan dipelihara saudara. Yang namanya dosa, semakin saudara nikmati, semakin saudara terikat. Semakin saudara tidak mau keluar, semakin saudara tidak bisa keluar. Tapi hari ini, darah Yesus telah tercurah buat engkau dan saya. Dan dia sanggup menyelamatkan engkau. Saudara, kalau kita baca selanjutnya di kitab ini, waktu mereka buru-buru itu buru-buru makan apa saudara? Salah satunya selain roti tidak beragi dan daging domba yang dibakar tadi, ada satu yang namanya sayur pahit. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya itu bitter herbs. Segala jenis sayuran yang pokoknya harus rasanya pahit. Kenapa harus pahit saudara? Allah rindu orang Israel mengingat. Sudah cukup engkau hidup di dalam dosa. Penderitaanmu sebagai budak di Mesir itu adalah sesuatu yang pahit saudara. Jangan dinikmati lagi. Jangan tinggal di dalamnya lagi. Tapi keluar. Buru-buru. Keluar dari Mesir. Amin. Minggu ini saatnya kita keluar saudara. Buru-buru makan. Buru-buru. Ingat saudara, Tuhan tebus kita untuk keluar dari Mesir. Amin. Dan yang terakhir saudara, upacara yang dilakukan oleh orang Israel pada waktu Paskah adalah upacara persembahan anak sulung. Kenapa ada upacara ini? Karena kita ingat dari awal tadi ceritanya. Pada waktu anak sulung orang Mesir semuanya mati. Dari manusia yang paling punya jabatan sampai bawah. Sampai anak budak, sampai anak hewan. Hanya anak sulung orang Israel yang hidup. Karena itu hari ini, saya percaya Tuhan juga mau kita memperingati hari Paskah. Dengan cara memperingati atau mengingat kembali bahwa setiap hidupmu itu perlu disyukuri saudara. Setiap hidup itu seperti anak sulung yang diselamatkan dari maut. Setiap kita yang ada hari ini, saudara bukan ada dengan begitu saja. Bukan simsalabim saudara ada hari ini. Bahkan kalau saudara hari ini sehat, saudara tidak terkena virus corona, puji Tuhan. Kenapa? Karena saudara dipisahkan sama Tuhan. Saudara disayang, saudara diberikan perbedaan. Ada Passover, ada anugerah yang melewatkan saudara. Karena itu saat kita merayakan hari Paskah minggu depan, saya rindu setiap kita mensyukuri. Benar-benar dari hatimu. Katakan Tuhan, this is my life. Seperti yang dikatakan dalam Keluaran 13 ayat 1. Di sana Musa berkata kepada orang Israel,
Tuhan berkata kepada orang Israel, kuduskanlah bagiku semua anak sulung. Semua yang lahir terdahulu dari kandungan pada orang Israel, baik pada manusia maupun pada hewan, akulah yang empunya mereka. Tuhan berkata, aku yang empunya. Setiap hidup kita ini punyanya Tuhan, saudara. Saudara punya anak, jangan lupa itu dari Tuhan. Bahkan dikatakan segala anak sulung. Kenapa anak sulung? Karena anak sulung itu adalah yang terutama. Anugerah pertama. Tuhan melakukan satu anugerah kehidupan yang baru dalam hidup keluarga kita lewat anak pertama. Dan hari ini bagaimana kita bisa melakukan upacara ini? Next. Rasul Paulus di dalam Roma 12 berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu apa? Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Waktu kita merayakan Paskah, yes, gak salah, saudara senang Yesus bangkit. Tapi terlebih dari itu, Tuhan juga rindu engkau bangkit. Kalau tadinya tanggal 12 April kita ada jadwal untuk dibaptis. Mungkin karena situasi kita tidak tahu apakah ini akan dilaksanakan, bagaimana caranya. Tapi saya mau katakan pada setiap orang yang mau dibaptis, bahkan Anda yang sudah dibaptis. Kalau saudara merayakan Paskah, ingat, inilah hari di mana aku mempersembahkan hidupku sebagai persembahan yang hidup. Mungkin dulu sebelum mengenal Tuhan kita hidup sembarangan. Dulu sebelum mengenal Tuhan kita hidup untuk diri sendiri, untuk dosa kita. Tapi hari ini waktu kita tahu Tuhan menebus kita dengan darah yang mahal, maka kita tidak lagi menggunakan hidup ini untuk hal yang sia-sia. Karena itu di dalam Paskah ini persembahan apa yang kau bisa bawa kepada Tuhan? Persembahkan hidupmu, persembahkan tubuhmu. Sekali lagi itu ibadahmu yang sejati. Tuhan gak minta yang lain, Tuhan minta hidupmu. Sacrifice, khususkan, kuduskan. Itu persembahan yang menyenangkan hatiku, kata Tuhan. Dan dikatakan apa? Janganlah kamu menjadi apa? Serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah. Katakan sama saya, berubah. Saudara, begitu banyak orang tidak mau mengenal Yesus. Begitu banyak orang tidak bisa dibaptis. Kenapa? Karena banyak sekali anak-anak Tuhan yang tidak mau berubah hidupnya. Terlalu banyak, saya tidak menghakimi. Tapi saya merasakan dan saya melihat banyak sekali anak-anak Tuhan yang masih mau mempertahankan egonya. Masih mempertahankan keuntungannya. Sehingga Kristus tidak dimuliakan. Kita sama seperti dunia ini, bahkan lebih buruk kadang-kadang. Saudara, hari ini kalau kau mau berkata Tuhanku bangkit, sebelumnya cek apakah hidupmu sudah mencerminkan bahwa dia bangkit. Apakah engkau sudah bangkit juga dengan dia? Roma 6 berkata, sebab barang siapa yang dibaptis, dia telah dikuburkan bersama Kristus dalam kematiannya, demikian juga dia akan dibangkitkan dalam hidup yang baru. Anak-anak Tuhan, jemaat Exodus, apakah engkau sudah dibangkitkan? Apakah hidupmu yang lama sudah dikubur? Apakah hidupmu sudah dibangkitkan jadi hidup yang baru? Apakah kau sudah mengerti hidup yang berkenan kepada Allah, yang kudus, yang tidak lagi sia-sia itu seperti apa? Hari ini saya mau himbau setiap saudara-saudara, setiap kita, mari kita rayakan Paskah tahun 2020 dengan satu kesadaran yang penuh bahwa setiap kita perlu untuk berubah. Setiap kita perlu mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup. Amin. Dan yang terakhir saudara, saya mau sharekan dalam ayat terakhir dari Keluaran pasal 12. Next. Di sana dikatakan ada satu kalimat yang menurut saya sangat luar biasa. Dikatakan malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan itulah juga malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel turun-temurun untuk kemuliaan Tuhan.
Di ayat sebelumnya ayat 41 dikatakan sesudah 430 tahun. Pada hari itulah Tuhan membawa keluar pasukannya keluar dari tanah itu. Dan dikatakan di ayat terakhir pasal ini berkata apa? Malam itu adalah malam berjaga-jaga bagi Tuhan. Dan malam berjaga-jaga bagi orang Israel. Apa artinya? Saudara, Paskah ini bukan hanya kita yang sudah diselamatkan. Bukan hanya kita yang sudah menerima darah Yesus. Berhak mengklaimkan bahwa kita telah ditebus. Tetapi darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib tadi juga adalah darah yang dicurahkan untuk semua umat manusia. Termasuk orang yang membenci engkau, termasuk musuh-musuhmu, termasuk orang yang menganiaya engkau, yang menyakiti engkau, dan orang-orang yang paling kau benci di dalam hidup ini. Dan saya rindu 1 minggu ke depan ini, dalam perenungan kita di rumah 7 hari, bukan hanya kita membuang ragi dosa, kita juga mau berjaga-jaga. Saudara, kita mau berjaga-jaga buat seluruh umat manusia yang ditebus dengan darah yang mahal. Kita mau berdoa buat keluarga kita yang belum percaya. Kita mau berdoa buat umat bangsa Indonesia yang belum percaya. Kita mau berdoa buat setiap jiwa-jiwa yang setiap hari tidak tahu kapan akan dijemput oleh maut. Hari Paskah berbicara tentang persembahan anak sulung. Artinya Tuhan rindu merebut setiap kehidupan. Tuhan rindu semua umat Israel keluar dari tanah Mesir. Tuhan tidak ingin ada satupun yang ketinggalan. Karena itu, bilang sama kiri kananmu minggu ini, jangan lupakan orang-orang yang belum percaya. Minggu ini kita bukan hanya mau merenungkan kasih Yesus. Kita bukan hanya mau membuang segala dosa kita, berubah dari cara kita hidup kita yang lama. Kita juga mau sama-sama berjaga-jaga berdoa buat setiap mereka yang belum menerima materai itu. Amin. Dan terakhir di dalam ibadah kita hari ini, karena hari ini adalah minggu pertama, saudara, kita akan melakukan perjamuan kudus. Dan seperti yang diumumkan lewat WA hari-hari kemarin, bahwa setiap orang kalau bisa menyediakan sendiri anggur dan roti di rumahnya. Dan hari ini saya rindu membawakan perjamuan hari ini dengan menyanyikan lagu ini, saudara, seperti yang kita dengar tadi, bahwa Tuhan menebus kita bukan dengan main-main. Tuhan menebus kita dengan darah yang mahal. Karena itu jangan anggap najis, jangan hina kasih karunia-Nya dengan tetap berhidup di dalam dosa. Tetapi sungguh-sungguhlah tinggalkan segala cara hidup kita yang lama dan hiduplah bagi Dia yang telah mati buat engkau. Haleluya. Kita akan sama-sama nyanyikan lagu ini sebelum kita menerima tubuh dan darah Yesus. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku pada mesbah-Mu, oh Tuhan, jadilah padaku
yang Kau ingini. Tuhan, kami mau mati buat setiap perbuatan kami yang sia-sia. Sebab kami tahu Tuhan, setiap kami ditebus dengan darah yang mahal. Dan hari ini Tuhan, sebelum kami menerima tubuh-Mu, darah-Mu yang dicurahkan buat kami, terlebih dahulu kami minta Roh Kudus-Mu Tuhan yang mengingatkan kami, sehingga kami sungguh-sungguh Tuhan boleh mati. Tuhan, kami sungguh-sungguh mau menguburkan, kami sungguh-sungguh mau say goodbye Tuhan terhadap setiap perbuatan yang sia-sia Tuhan yang ada di dalam hidup kami, setiap dosa yang masih kami lakukan, yang masih kami nikmati. Tuhan, pagi hari ini kami sungguh-sungguh mau tinggalkan. Tuhan, ini hidup kami. Kami mempersembahkan hidup kami, tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepadamu. Terima setiap persembahan kami, dan biarkan ya Tuhan hari ini, Tuhan kasih-Mu kembali tercurah dalam hati kami. Ingatkan ya Tuhan bahwa setiap kami ditebus dengan harga yang mahal, darah yang mahal, supaya kami tidak lagi hidup buat diri kami sendiri, tapi supaya kami hidup bagi Engkau. Karena itu Tuhan, kami berdoa, biarkan perjamuan hari ini kembali lagi mengingatkan kami akan kasih-Mu, dan mulai hari ini kami hidup dengan hidup yang baru, hidup dengan mengasihi Engkau, hidup dengan berubah Tuhan untuk mengetahui apa yang berkenan kepadamu. Terima kasih, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Mari sama-sama kita ambil roti di sebelah tangan kananmu dan cawan di sebelah tangan kirimu. Dan saya berikan waktu sejenak untuk engkau mengakui setiap dosa-dosamu di hadapan Tuhan. Minta ampun kalau selama ini engkau selalu mengecewakan Dia. Dan yang kedua, engkau boleh berdoa untuk keluargamu. Berjaga-jaga buat mereka yang belum percaya. Dan kalau ada anggota keluargamu yang sakit, klaimkan oleh kuasa darah Yesus, Dia telah mengalahkan segala penyakit bahkan atas maut, kematian. Pagi hari ini kita mau menerima anugerah Passover the Dead. Tuhan telah melewatkan kita dari segala virus, segala penyakit, dan segala roh maut. Karena itu saat kita menikmati, kita mau terima dengan iman bahwa ada kasih karunia Allah, hidup yang kekal. Tuhan akan berikan buat setiap kita dan keluarga yang kita doakan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di hadapan-Mu. Kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu dan kami menerima tubuh dan darah-Mu dengan rasa syukur. Mari sama-sama kita menerima tubuh dan darah Yesus. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama menerima doa berkat. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat ibadah hari ini. Kami mengucap syukur kalau Engkau memberikan pada kami satu firman yang luar biasa. Engkau berkata bahwa Engkau bukan hanya Allah yang mengasihi kami, tapi Engkau Allah yang mengitari kami, yang mengelilingi kami, bahkan melindungi kami dari segala roh maut yang membahayakan nyawa kami. Karena itu Tuhan, pagi hari ini kami juga mau mengambil satu komitmen di hadapan-Mu. Berkati setiap jemaat-Mu yang hari ini mendengarkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, berikan pada kami kasih-Mu sekali lagi, untuk kami boleh hidup di dalam kasih karunia Allah, dengan tidak lagi mengulangi dosa di dalam hidup kami. Dan Tuhan, berkati setiap kami untuk diberi kekuatan, meninggalkan ya Tuhan segala ikatan-ikatan kegelapan di dalam hidup kami. Mulai hari ini ya Tuhan, terang-Mu masuk di dalam hidup kami. Tuhan, anugerah yang baru dicurahkan atas hidup kami. Dan bahkan ya Tuhan, kalau ada rasa ragu di dalam hati kami hari ini, gantikan dengan iman yang baru bahwa Allah, Engkau sanggup melewatkan kami dari maut. Karena itu ya Tuhan, kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, kasih pengorbanan Yesus termeterai di dalam setiap hati. Bahkan ya Tuhan, penyertaan Roh Kudus, penghiburan daripada Roh Kudus menyertai setiap jemaat-Mu hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, amin.